Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bagaimana keadaannya hari ini? Apakah dalam keadaan sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya, meluangkan waktunya untuk bertemu kali ini. Walaupun kesibukan Bapak Ibu luar biasa, saya mengapresiasi kehadiran, kesediaan, dan komitmen kepada Bapak Ibu sekalian untuk mencoba menyelesaikan permasalahan ini melalui proses tahapan mediasi. Perkenalkan, nama saya Hersidik Wijantono Sarjana Hukum. Saya adalah seorang mediator bersertifikat atau terlatih dari Dewan Sengketa Indonesia yang terverifikasi. Saya akan bertindak sebagai seorang mediator hari ini yang coba membantu proses penyelesaian permasalahan Bapak Ibu sekalian. Saya di sini netral, yang berarti saya tidak memihak salah satu pihak. Tujuan saya adalah membantu Bapak Ibu berkomunikasi secara efektif dan menemukan solusi yang dapat diterima bersama-sama. Saya di sini bukan untuk memutuskan suatu perkara yang salah maupun yang benar, melainkan memfasilitasi diskusi Bapak Ibu sekalian. Di sini dapat saya jelaskan tentang mediasi menurut Perma nomor 1 tahun 2016, yaitu adalah suatu penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang mediator. Perlu dipahami bahwa proses mediasi ini bersifat rahasia. Apa yang kita diskusikan di sini tidak diungkapkan di luar ruangan ini, kecuali disepakati oleh para pihak dan atau diwajibkan oleh hukum itu sendiri. Proses ini bersifat sukarela dan keputusan akhir di tangan Bapak Ibu sekalian. Saya akan memastikan proses berjalan efisiensi, adil, dan saling menghargai. Sebelum memasuki proses mediasi, dari Bapak Ibu bisa memperkenalkan identitas diri terlebih dahulu oleh penggugat dan dilanjutkan oleh tergugat. Dimulai dari penggugat terlebih dahulu. Saya penggugat suami saya bernama Ica, berprofesi menjadi salah satu direktur rumah sakit Kementerian Kesehatan. Saya menggugat suami saya untuk hal ini. Dilanjutkan oleh tergugat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Fajar. Saya sebagai tergugat, pekerjaan saya direktur perusahaan tambang emas. Terima kasih atas penjelasannya, Bapak Ibu. Selanjutnya, pada kali ini akan dilaksanakan atau melakukan sesi mediasi, yang dimana mediasi ini adalah proses perundingan perkara yang baik Bapak Ibu alami. Sebelum ini, saya izinkan menyampaikan bahwasannya apabila Bapak dan Ibu tidak berkenan untuk menyampaikan permasalahan ini secara bersama-sama, dapat dilakukan secara terpisah atau disebut juga dengan kaukus untuk menjamin hasilan Bapak Ibu. Apakah Bapak dan Ibu akan melakukan atau menyampaikan suatu permasalahannya secara bersama-sama atau terpisah? Bersama-sama aja lah. Baik, kalau itu kita lakukan secara bersama-sama. Baik, apa yang Ibu keluhkan tentang permasalahan ini? Barangkali Ibu ada suatu hal yang akan disampaikan. Sebenarnya nggak satu hal sih, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Pertama, suami saya sering mabuk, pulang malam. Akibatnya karena saya sering pulang kerja itu larut malam juga, meeting dan sebagainya. Tapi hal itu sudah saya berusaha untuk komunikasikan. Namun kedepannya saya juga tidak tahu apa yang harus saya lakukan karena suami saya egonya lebih besar dari diri saya sendiri. Dia membiayai saya, walaupun saya sebulan terpenuhi, tapi saya juga ingin dibiayai, ingin diberikan oleh suami saya sendiri. Karena mungkin dari beberapa penyebab itu, yang paling fatalnya hasrat ingin diperhatikan, baik itu secara biologis maupun non biologis, ingin diperhatikan dan itu tidak ada perhatian khusus dari suami saya. Dan pokok dari saya mengapa mengundang mediator kali ini. Baik, selanjutnya barangkali dari Bapak selaku tergugat
yang mau disampaikan? Baik Bapak Mediator, terima kasih untuk kesempatannya. Memang perbuatan itu disalahkan dan saya juga tidak membenarkan. Dari saya pribadi ingin dengan istri saya jangan sampai cerai karena masih melihat anak-anak, saya tidak ikhlas kalau untuk berpisah dengan istri saya. Bapak Ibu, pertanyaan yang saya akan ajukan terhadap Bapak Ibu, sejauh mana Bapak Ibu ingin menyelesaikan permasalahan ini? Kalau saya sih emang udah mau selesai aja. Dari awal juga saya udah ngasih waktu, ngasih tenaga, apa yang dia mau saya selalu kasih. Tapi dia nggak ngasih balik ke saya. Ya itu yang jadi permasalahan pokoknya. Jadi dia bilang karena emang anak nggak bisa parenting berdua, seminggu di saya, seminggu di dia. Tapi Cuman kan nggak bisa gitu juga. Jangan menyampingkan egomu. lagian ngapain kalau misalnya nggak nafkahi, masih mabuk, kan itu kesenangan sendiri ya mas ya. Itu loh yang jadi permasalahannya. Terkait permasalahan ini, saya telah mendengar kekhawatiran Bapak Ibu sekalian. Saya mengerti bahwa masalah ini sangat emosional, namun mari kita fokus pada isu-isu yang penting yang perlu diselesaikan, mencari jalan ke depannya. Dalam hal ini, saya kembalikan untuk Bapak Ibu sekalian, bisakah Bapak Ibu menjelaskan lebih rinci apa yang menjadi harapan sebagai solusi untuk hubungan ke depannya? Mungkin bisa diawali dari pihak tergugat terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Kalau untuk dari saya pribadi tidak akan melakukan perbuatan buruk saya yang tidak disukai oleh istri saya, yaitu dari mabuk-mabukan, terus dari pulang tidak tepat waktu. Saya akan berjanji untuk menafkahi istri saya dan anak saya, memperbaiki komunikasi saya dengan istri saya, dan saya juga berjanji akan lebih banyak waktu untuk quality time dengan keluarga saya. Dari Ibu seperti apa, Bu? Kalau saya sudah mendengar seperti itu sih, saya juga ada permintaan beberapa penyelesaiannya, dan mungkin nanti kesepakatannya boleh dibantu ya mas mediasi seperti apa dan masyarakat dan terdokumentasikan dan tidak terulang kembali dia perlakuannya seperti itu. Yang pertama saya ingin dalam kurun waktu 3 bulan sekali minimal 1 bulan sekali untuk kita staycation bareng sama keluarga atau kita berdua untuk memperbaiki komunikasi dan keharmonisan. Yang kedua terkait kebiayaan agar saya pribadi sendiri tertulis dan terdokumentasikan untuk kita lihat apa yang menjadi kekurangan dan keinginan saya yang lebih gitu, untuk kedepannya secara finansial itu lebih tertata. Akan saya dokumentasikan dan akan saya perlihatkan setiap 3 bulan sekali kepada beliau setiap pendapatan dan penerimaannya. Yang ketiga, agar permasalahan ini tidak terulang kembali dan tidak ingin para pembuat sama tapi dia selalu sosmed apa sosmed gitu, tidak dewasa, mungkin dia lebih mendewasakannya ke diri saya. Walaupun dia seorang direktur, saya ingin waktu dia lebih buat melakukan diri saya sendiri. Dari yang saya terima penjelasan dari Bapak Ibu, ada beberapa kesamaan kepentingan. Satu, masih mengharapkan hubungan pernikahan yang pelanggan. Dua, masih memikirkan kasih sayang menjadi poin hal yang utama terhadap anak. Ketiga, masih mengharapkan hubungan yang harmonis. Kita sudah menemukan beberapa kesepakatan dalam permasalahan ini. Kita pastikan apakah Bapak Ibu bisa menerima. Alhamdulillah menerima semoga dalam urusan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jika kesempatan tersebut diterima oleh Bapak Ibu, saya akan menyusun dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Alhamdulillah, proses mediasi hari ini berjalan dengan lancar, mencapai kesepakatan damai. Semoga rumah tangga Bapak dan Ibu lebih baik lagi ke depannya dan hal ini menjadi pembelajaran kita bersama.